HP ini sebenarnya udah cukup lama ya rilisnya, sekitar 7 bulanan yang lalu. Tapi sampai saat ini, kalau gue lihat-lihat sih ini masih jadi pilihan yang menarik banget buat HP di kelas harga 2 jutaan. HP ini diunggulin banget di sektor kameranya, karena pakai sensor kamera yang dipakai juga di HP yang harganya lebih mahal. Bahkan di sektor-sektor lain tuh juga cukup oke. Dan setelah gue coba sih, HP ini emang mantep ya. Gue sih udah cukup puas lah sama apa yang gue dapetin dengan harga segini. Kayak dari desain dan build quality-nya nih. Walaupun secara ukuran dia cukup besar, tapi untungnya tuh dia punya ketebalan yang tipis ya, dan bobotnya juga ringan. Jadi waktu dipegang feel-nya enak. Dan karena ini tipis, ini tuh gampang aja gitu buat masuk keluar dari kantong celana. Ini hal kecil sih, cuman jadi nilai plus ya buat gua. Kalau dari build quality-nya sendiri sih ini biasa aja, karena dia emang semuanya dari plastik ya, baik dari frame sampai ke backdoor-nya ini tuh full plastik. Tapi buat di bagian backdoor-nya, dari yang gua rasain sih ini nggak ada bagian yang kopong, dan buat tombol-tombolnya pun udah enak feel saat ditekennya. Secara tampilan gue juga cukup suka sama HP ini, dimana backdoornya tuh cukup unik karena ada dua tone warna dan gue suka banget terutama buat yang warna ini nih, dia tuh ada kombinasi warna abu-abu dan hitam. Terus ada sentuhan manis juga di area flash ya, ada lampu LED gini yang warna merah bisa nyala kalau ada notifikasi atau saat kita ngerekam video. Dan juga di sebelah kiri ini ada tombol tambahan, ini juga cukup oke sih karena dia warnanya unik gitu, warna oranye dan juga ada tekstur gerigi-gerigi gitu. Kurangnya itu paling nggak ada di port audio jack aja ya. Cuman kalau yang ini masih bisa dimaafkan sih, karena ini bisa kita akalin dengan pakai DAC. Kalau buat SD card, untungnya di HP ini masih ada ya, kita masih bisa pakai dengan sistem hybrid. Speakernya juga udah stereo, yang kualitasnya sih udah cukup enak ya. Terus dia juga nggak cempreng suaranya. Ada infrared, dan juga di sini udah punya sertifikasi IP66. Oke, next kita ke bagian layar ya. Dimana HP ini sih untuk layarnya udah cakep sih, karena dia udah pakai panel AMOLED. Dipakai buat nonton ini udah enak, ukurannya gede, terus bezelnya tuh tipis. Kemudian kalau dipakai buat ngetik pun selama gua pakai jarang banget ada typo ya. Terus dipakai buat main game sentuhannya juga nggak ada masalah. Dipakai buat foto-foto di siang hari layarnya juga masih cukup kelihatan dari yang gue coba. Terus scrolling udah smooth dan juga di sini udah ada fingerprint di dalam layar. Untuk fitur fluorescent display di HP ini tuh ada ya, cuman dia tuh masih yang 10 detik aja bisanya, kayak HP entry level pada umumnya lah, jadi dia tuh belum bisa always. Jadi buat di bagian layar sih ini udah cukup oke, kita udah dapetin panel AMOLED di harga segini, bezelnya tipis, dan juga untuk refresh rate-nya udah 120 Hz. Next, buat performa, HP ini pakai chipset yang udah sering dipakai lah di kelas harga segini, yaitu Helio G100 Ultra. RAM-nya 8GB dengan penyimpanan 128 atau 256GB. Dengan kombinasi kayak gini sih harusnya udah pada bisa tebak ya performanya tuh kayak gimana. Buat harian di sini tuh udah aman banget. Gua pakai buat multitasking atau pindah-pindah aplikasi udah lancar. Dipakai buat main game yang ringan-ringan itu sih masih oke banget. Mobile Legends di sini gua mainin di settingan rata kanan masih cukup stabil dan suhunya juga cenderung adem sih. Kemudian untuk PUBG Mobile gua main di settingan smooth extreme. Di sini emang beberapa kali tuh ada frame drop, cuman masih playable lah. Dan yang terpenting, touch response dan gyroscope-nya ini tuh enak buat main PUBG. Kemudian kalau dipakai buat main game yang rada berat kayak Genshin, di sini gue berasa sih kurang nyaman ya. Walaupun secara FPS tuh dia masih di atas 30, cuman waktu dimainin tuh sering banget berasa frame drop, jadi kurang nyaman aja sih. Kemudian nggak lupa ya, di sini juga ada game mode yang cukup banyak fiturnya. Bisa buat buka aplikasi lain saat main game, misalkan kalian mau balas chat, tinggal buka WA aja dari sini. Terus ada voice changer, ada bypass charging, dan settingan lainnya. Jadi di bagian performa sih HP ini kalau buat harian udah enak banget lah dari yang gue coba. Tapi kalau dipakai buat main game, selagi game-game yang ringan kayak tadi nih kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, itu masih enak dipakainya. Kemudian kalau dari konsumsi dayanya sendiri, biasanya sih gue cobain HP dengan chipset ini itu dia cenderung awet baterainya. Dan bener aja, di HP ini sih dari yang gue coba itu juga cukup awet. Dengan baterai 5200 mAh-nya dengan settingan refresh rate high, pakai wifi dan non-gaming, itu sih SOT gue rata-rata 7-8 jam lah. Kalau dipakai main game itu pasti bakalan di bawah ini. Terus buat ngecasnya sendiri udah cukup cepet kok. Kita pakai casan bawaannya yang 45 watt dari 5% ke 100% itu kita butuh nggak sampai 50 menit kok buat sampai full. Jadi buat di bagian baterai sih menurut gue di sini udah mantep ya. Kemudian kita ke bagian andalan HP ini nih, yaitu di kameranya.
Sebenarnya dengan harga segini, kalau kita dapetin kamera utama yang hasilnya udah oke, sebenarnya sih udah cukup ya. Tapi di Canon 40 ini, dia tuh lebih mantap lagi, karena kita dapetin kamera ultrawide juga. Dimana untuk hasil kamera ultrawide-nya, di pencahayaan terang ini udah bagus kok kameranya. Bukan yang asal ada aja. Ini mantap sih, jadi kita tuh ada dua opsi buat nangkep dengan jarak yang lebih lebar. Kalau buat kamera utamanya sih ini mantep banget untuk di kelas harganya. Detailnya oke, dynamic range-nya luas. Di bagian shadow dan highlight-nya tuh persis banget kayak yang gue lihat dengan mata gua. Dan warnanya juga natural, nggak yang dibuat lebih pop gitu. Dipakai buat foto objek manusia pun skin tone-nya udah sesuai nih. Buat di harga segini sih kamera utamanya mantap banget. Gue juga ada iseng ngambil foto yang sama dengan A56 ya. Kalau kalian lihat pun ini hasilnya mirip. Cuman kalau kalian zoom banget ya, itu baru kelihatan deh di A56 emang sedikit lebih tajam. Itu juga kelihatannya kalau kalian zoom banget lah. Untuk hasil selfie-nya juga oke, kalau di kondisi cahaya terang ini mantep kok. Ditambah ada fitur HDR juga, buat dapetin dynamic range yang lebih oke. Lanjut di kondisi low light pun ternyata hasil kameranya masih sangat oke buat foto-foto. Dari warnanya masih cukup on point, detailnya emang ada sedikit penurunan, tapi masih sangat oke kok. Kalau buat perekaman video di kondisi terang, dari yang gue coba sih semua kameranya punya hasil yang udah oke. Paling yang kurang oke itu ada di bagian stabilisasinya aja. Kalau dipakai jalan tuh masih berasa jitter walaupun kita ngerekam di kondisi terang. Terus di sini gue juga merasakan ada yang aneh ya, kayak FPS videonya tuh nggak berjalan di 30. Dan waktu gue cek di PC, itu emang file yang kebaca tuh FPS-nya di bawah 30. Jadi berasa kurang smooth aja gitu waktu dilihat. Di sini juga ada opsi high FPS ya. Cuman sayangnya dia bukan jalan di 60 fps, tapi dia cuma jalan di sekitar 40-an. Kalau dipakai sih kurang lebih hasilnya begini. Kalau di low light udah pasti ada penurunan kualitas ya, dan kalau dipakai jalan kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini adalah contoh kamera utama ya kalau kita ngerekam di dalam ruangan dengan sumber cahaya dari ring light ini aja, yang udah gue set ke paling redup ya. Untuk autofokusnya di sini kita coba ya. Untuk autofokusnya sih masih cepet ya. Dan dari yang gue lihat sih untuk warna-warnanya ini masih oke banget. Dari yang gue lihat dari mata gue dan hasil kameranya sih ini masih mirip-mirip aja. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Camon 40 ya. Kalau gue rekam di kondisi dalam ruangan yang cahayanya nggak gitu terang. Karena untuk sumber cahayanya sendiri cuma dari ring light ini aja. Ini juga untuk kecerahannya gue udah paling rendah gue settingnya. Kalau gue menjauh, agak jauh dari lampu, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya. Dan kalau muka gua menghadap ke arah lampu, hasilnya kayak gini. Ya, sekalian kalian juga bisa nilai untuk kualitas mikrofonnya. Buat fitur-fitur di sini juga cukup banyak ya. Ada dual video, ada flash snap juga. Jadi kalau kalian mau foto objek yang geraknya cukup cepat, ini tuh kalian bisa pakai fitur yang ini. Kemudian ada portrait mode dan lain-lain. Overall buat kameranya sih ini emang mantep banget kameranya. Kayaknya ini jadi kamera terbaik lah untuk HP di harga 2 jutaan. Dipakai foto-foto tuh udah bagus di semua kameranya.
Cuman sayangnya emang ada beberapa catatan ya di bagian perekaman video yang semoga aja itu nanti di update Android 16 bisa diperbaiki deh masalah yang frame rate 1 itu. Terakhir kita masuk ke bagian software nih, di mana HP ini berjalan di Android 15 dengan iOS 15. HP ini sih dijanjiin bakalan dapat update Android sampai Android 18 dan 5 tahun security patch update. Cukup panjang sih buat HP 2 jutaan. Buat iOS-nya sendiri, gue sih udah cukup familiar selama pakai, karena ini tuh mirip banget dengan XOS-nya Infinix. Buat fiturnya banyak ya, contohnya yang gue suka itu ada Dynamic Port. Jadi ini tuh kayak fitur Dynamic Island-nya iPhone. Biasanya gue pakai kalau lagi denger lagu. Jadi kalau gue mau ganti lagu atau pause lagu, gue tuh tinggal akses dari sini aja, tanpa harus swipe control centernya. Terus ada fitur tambahan juga di HP ini yaitu One Tap Button, yang tombolnya ada di sebelah kiri sini. Tombol ini bisa kita pakai buat akses DeepSeek dengan tahan 1 kali, atau kita bisa custom juga untuk 2 kali kliknya. Kemudian buat AI di sini juga udah cukup banyak ya, kalian bisa lihat aja di bagian Tekno AI. Tapi gue sendiri sih jarang banget pakai AI di sini. Paling yang sering gue pakai tuh ada kayak Circle to Search dan AI Eraser pastinya. Karena HP ini kan kameranya asik ya dipakai buat foto-foto. Menurut gue AI Erasernya sangat kepake sih, dan untuk hasilnya juga udah cukup rapih buat ngehapus objek. Selama gue pakai iOS di HP ini sih untungnya cukup menyenangkan ya, karena fiturnya juga banyak, animasinya juga udah cukup smooth, dan juga yang terpenting gue nggak menemukan iklan di HP ini. Terus untuk update-nya sendiri sih per video ini dibuat terlihat rutin ya, karena gue ngerekam video ini di akhir Oktober, dan security patch di HP ini juga udah di bulan Oktober. Yang gue harapin sih semoga aja bisa segera dapat update ke Android 16. Kurang lebih begitu untuk review dan pengalaman gue selama pakai Tecno Camon 40 ini. Gue sih cukup puas ya sama kayak kalimat di awal video tadi, terutama di bagian kameranya nih. Terus selain kamera, di sektor lain juga udah oke banget lah, seperti yang udah tadi gue jelasin. Cuman tetap aja, keunggulan telak di HP ini tuh dibandingin HP lain ada di kamera utamanya. Harusnya dengan racikan HP kayak gini, ini udah jadi pilihan paling aman sih kalau kalian nyari HP dengan budget 2,5 jutaan. Cuma di sini ada catatan tambahan ya, di mana umur perilisan HP ini kan udah cukup lama ya, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan tuh bakalan muncul lagi seri penerusnya. Ya ini info tambahan aja lah, jadi semisal kalian baru beli sekarang nih di bulan November, kalian tuh nggak kaget-kaget amat lah ketika tiba-tiba dalam waktu kurang dari 6 bulan udah ada seri penerusnya. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka, boleh banget klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian pengen dapetin notif tiap gua upload video baru di channel ini, pastiin aja kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, seperti biasa, sekian, semoga bermanfaat.